Beda sekali. Orang yang membaca ayat Al-Quran sebagai imam dengan menikmati ayat tersebut, dengan orang yang tergesa-gesa yang penting dia menyelesaikan, maka juga beda efeknya kepada makmum. Ada imam biar baca panjang, kita nyaman di belakang. Karena memang dia sedang menikmati ayat tersebut. Allah berikan keberkahan. Dibandingkan ada orang cuma baca ayat pendek tapi tidak ada bekasnya sama sekali. Ya. Semua itu karena bermula dari ketenangan jiwa seseorang. Bagaimana dia tidak tergesa-gesa dalam masalah ya, ibadah seperti ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga teman-teman sekalian mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua hajat-hajat Anda dunia dan akhirat. Allah mudahkan semua urusan Anda. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala juga menyatukan kita di surga firdausnya tertinggi, sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan tidak pernah lupa kita mendoakan agar negara kita menjadi negara yang aman, makmur, tentram. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga Allah mengangkat perselisihan di antara mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk para pemimpin kita agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan atas apa yang telah mereka berikan untuk agama, untuk negara dan juga untuk masyarakat. Dan semoga Allah memaafkan bila pun mereka punya kesalahan. Dan semoga Allah menjadikan kita semua masyarakat yang selalu gotong royong, bekerja sama untuk menjaga keamanan, ketentraman, kesatuan dan persatuan bangsa kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Rabu siang kita akan melanjutkan bahasan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan ini insyaAllah kita masuk bab baru, bab 93, tentang masalah bab anjuran mendatangi sholat, majelis ilmu dan ibadah-ibadah lainnya dengan tenang dan juga wibawa. Sebelum masuk membaca dalil, saya akan coba menanggapi dulu dan seperti biasa memberikan tambahan informasi atau penjelasan tentang masalah judul ini. Dalam Islam memang saudaraku seiman, setiap muslim dan muslimah dianjurkan selalu memiliki bawaan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan wibawa, kerapian, kebersihan. Dianjurkan dalam Islam kalau ngomong diatur intonasinya, tutur katanya, pilihan kosakatanya. Begitu juga dengan penampilannya, begitu juga dengan cara jalannya, ya, kemudian kebijaksanaan dalam berbicara dengan audiens yang ada di depan atau lawan bicara, dia berbicara sesuai dengan tingkat level akal mereka misalnya. Semua ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam. Jadi bukan dalam Islam itu orang kalau selalu tergesa-gesa, intonasi suaranya selalu teriak-teriak misalnya, tutur katanya tidak teratur, penampilannya berantakan, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, badannya mungkin bau. Kemudian sama sekali tidak peduli dengan nama baiknya, dengan jabatannya, dengan prestasi dunianya yang halal tentunya, ya. Maka ini bukan bagian daripada Islam. Islam itu selalu menggambarkan pengikutnya agar rapi, bersih, ya, pintar, cerdas, penuh dengan kewibawaan dan ketenangan. Itu Islam mengajarkan. Kalau ditemukan ada seorang muslim seperti ini, maka dia berarti seorang muslim yang sudah memahami ya ajaran Islam. Dan ini bagian daripada akhlak yang Nabi SAW mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kita subhanallah kalau melihat ketenangan jiwa, wibawa, menjaga penampilan yang bersih dan rapi, tutur kata yang tertata dengan rapi, intonasi suara juga yang tidak terlalu kecil dan juga teriak-teriak misalnya. Orang yang selalu mengejar prestasi dunianya dari sisi akademiknya, usahanya, apa saja. Pada saat menjadi seorang suami dan menjadi suami yang terbaik, menjadi istri-istri yang terbaik, yang selalu dirindukan oleh pasangannya. Karena muamalahnya yang santun, muamalahnya yang baik, pengorbanannya, loyalitas dan loyalitasnya yang baik. Pada saat dia menjadi atasan, maka dia selalu disegani di satu sisi dan dicintai juga oleh para
bawahannya misalnya. Dia jadi pemimpin juga seperti itu. Dia dengan sangat tenang, berwibawa, dan juga tentu dengan kualitas ya. Dengan kualitas yang sangat baik, sehingga akhirnya bersatulah antara ketenangan jiwa, kewibawaan tersebut dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Memang ini bagian daripada agama Islam. Kita pernah mendengarkan riwayat bagaimana Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, menjaga wibawa beliau, menjaga penampilan beliau. Bahkan beliau tidak pernah terlihat terbahak-bahak sampai akhirnya terlihat langit-langit mulut beliau yang bagian dalam. Itu sampai luar biasa. Beliau tersenyum saja. Ya, beliau tertawa iya, tapi tidak boleh berlebihan misalnya. Tapi belum pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW misalnya berpenampilan kotor. Malah sebaliknya, para sahabat kagum melihat pakaian Nabi SAW dengan sisir rambut yang wangi, dengan sisir rambut yang rapi, badan yang wangi misalnya ya. Dan mereka semua terkagum-kagum itu bagaimana Nabi SAW sifatnya pemalu, kalau berbicara juga jelas ya, didengar oleh semua orang dan pelan sehingga orang bisa memahaminya, tidak tergesa-gesa, dan sekian banyak hal yang merupakan bagian daripada agama ini harusnya kita jadikan sebagai contoh gitu ya. Jadi Nabi SAW pernah menegur sahabat yang masuk masjid rambutnya berantakan. Ada juga sahabat yang berpenampilan kumuh sekali padahal dia orang mampu. Ditegur semua oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita berpenampilan seperti itu misalnya. Walaupun hidup Nabi SAW sederhana tapi semuanya dengan kewibawaan. Semua dengan penjagaan terhadap citra dan nama baiknya misalnya. Dan dalam Islam tidak boleh kita sengaja merusak. Jangan ada celah dalam hidup kita di mana orang bisa menilai kita negatif. Usahakan kita menutup semua pintu itu. Ya, agar tidak ada orang menilai negatif dari sisi penampilan kita, dari sisi tutur kata kita. Semuanya orang mengatakan, oh si fulan rapi ya, si fulan bersih ya, oh si fulan pintar ya, si fulan berhasil ya, si fulan sukses. Itu memang harus kita kejar. Dan harus begitu menjadi target kita. Jangan ada celah orang lain menilai kita negatif. Kalau dia menilai sengaja hanya mencari-cari kesalahan kita, itu urusan dia. Itu urusan dia. Tetapi kalau selain daripada ini, jangan. Ya. Ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Ada seorang sahabat, ya, Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, pada saat bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan ada 2 sifat dalam dirimu yang dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, al-hilmu wal-anat. Orang yang sangat hilm. Hilm itu banyak maknanya, tapi diantaranya adalah orang yang, kalau orang Arab mengatakan halim itu orang yang semuanya nyaman kalau kita interaksi dengan dia. Tutur katanya baik, idenya bagus, brilian, penampilannya bagus. Intinya orang itu sangat nyaman. Ya. Anat tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tidak emosional. Ya. Lalu kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, apakah itu ya Allah berikan kepadaku atau memang ada padaku? Ya. Kata Nabi SAW, Allah yang memberikannya. Ya. Jadi memang ini bagian daripada agama. Ini yang kurang lebih pembukaan dari materi kita. Ini yang akan menjadi inti bahasan kita. Nah, ketenangan jiwa ini, bagusnya penampilan, ya, bagaimana orang menjaga nama baiknya, citranya, ya, itu akan membawa juga kepada kualitas nanti perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Karena orang yang menjaga nama baiknya, menjaga penampilannya, pasti karena dia menjaga juga jangan orang menilai dia negatif. Itu akan nanti membawa dia pada kualitas yang sangat bagus dari apa yang sedang dia kerjakan. Di antaranya dalam masalah ibadah. Makanya bab kita di sini adalah bab anjuran mendatangi sholat, majelis ilmu, dan ibadah-ibadah lainnya. Berzikir, baca Quran, berdoa, haji dan umrah dengan tenang dan juga wibawa. Yang bersih, dengan rapi. Ini yang sedang dititik beratkan. Gitu kan? Jadi kalau Anda datang sholat, dilarang Anda tergesa-gesa, lari-lari, sehingga Anda ngos-ngosan misalnya. Ya. Dilarang juga dalam Islam, bahkan tidak diterima sholat seseorang yang tergesa-gesa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Sampai ulama menitik beratkan, bagian daripada kewajiban sholat adalah tumaknina, ketenangan dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya. Benar tutur kata yang diucapkan, dengan tenang dia ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, tenang. Bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak jelas. Tiba-tiba sudah ruku, tiba-tiba sudah i'tidal, tiba-tiba sudah sujud, tiba-tiba sudah salam. Tidak ada tumaknina, ini tidak diterima sholatnya. Hadis yang masyhur sampai ulama memberikan judul hadis ini dengan bab musi as-salah. Bab tentang orang yang buruk sholatnya. Karena di masa Nabi SAW ada orang sholat seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, setelah dia salam, waktu dia mendekat ke Nabi, kembalilah dan ulangi sholatmu. Karena kau belum sholat. Orang itu ulangi lagi. Sama kasusnya.
Nabi SAW bilang lagi yang sama, ulangi sholatmu. Sampai 3 kali hanya orang itu mengatakan, ya Rasulullah saya tidak tahu selain ini. Maka Nabi SAW ajarkan dia bagaimana sholat dengan tenang. Karena ketenangan itu akan membuat ide itu berkumpul. Ya, penampilan akan terjaga, tutur kata akan terjaga. Itu penting sekali. Dan kualitas ibadah dan perbuatan nanti akan maksimal. Nah itu yang kita sedang titik beratkan. Begitu juga dengan majelis ilmu. Datang dengan tenang, pemateri dengan bersih, dengan rapi, tutur kata yang tertata dengan baik, kemudian dia menyampaikan dengan ikhlas. Orang yang datang juga semuanya bersih, rapi, menyiapkan semua perangkat-perangkat untuk menuntut ilmu, dari pena yang dia pakai untuk menulis, pensil, kertas, buku yang dibahas misalnya. Jadi semua dengan baik, sehingga orang di sebelah kita nyaman, kita pun tidak mengganggu orang lain, tidak teriak-teriak. Ya. Kalau bertanya dengan santun dan sopan. Itu juga semua dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Berzikir. Subhanallah. 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 Itu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang baca subhanallah 33 kali habis sholat. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu dia genapkan 100-nya. Karena ke 33 kali 3 kan 99. Dia genapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian untuk diperhatikan. Ya. Nah ini tidak bisa didapatkan bagi orang yang alhamdulillah. Tidak jelas. Anda kalau bicara dengan seseorang dengan seperti ini, mungkin orang itu mengatakan, kamu ini ngomong apa? Gak jelas. Bagaimana dengan Tuhan sang pencipta Allah yang Anda minta darinya keselamatan, kesehatan, rezeki, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat? Tak mungkin dengan tidak sopan, dengan santun. Ya, ini penting. Semua ibadah begitu, berdoa juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Renungi maknanya. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan semua kebaikan di akhirat. Artinya yang maksimal bisa didapatkan di dunia berikan kepadaku ya Allah. Yang maksimal bisa didapatkan di akhirat berikan kepadaku ya Allah. Wa qina azabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wahai Zat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan alam semesta. Tenang. Ya Allah, Zat yang maha suci, ya, satu-satunya pencipta yang bisa kami mohon kepadanya, yang kami imani secara gaib, memiliki segala kemuliaan, keagungan, satu-satunya raja segala sesuatunya. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menyembuhkan penyakitku, engkau menerima hajatku. Lalu kita sampaikan apa saja, setelah kita puji-puji Allah dengan baik. Kata Nabi SAW, waktu ada seorang sahabat masuk masjid kemudian dia tergesa-gesa. Dia mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, ista'jal hadha. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, dia bacakan salawat kepadaku, baru dia sampaikan hajatnya. Nah itu penting. Ketenangan jiwa ini penting sekali. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Membaca Al-Quran, tidak tergesa-gesa. Ya. Melaksanakan apa saja ibadah, termasuk masalah ya haji dan umroh, tawaf, sa'i, tenang aja, tenang. Apa yang dikejar? Apa yang dikejar? Gitu kan? Usahakan setiap ibadah yang sedang kita kerjakan, ada nilai maksimalnya nanti akan kita dapatkan pada hari kiamat. Karena kita mengerjakannya dengan tenang, dengan benar. Itu penting sekali. Kita juga kalau ngobrol sama orang, bawaan kita tenang, pribadi kita tenang, kita dengarin dulu apa yang dia ucapkan, kemudian kita jawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu kan? Maka orang pun segan sama kita. Orang juga merasa orang dihormatin. Maka ini diperlukan tentunya. Sebaliknya orang kalau ngomong teriak-teriak, terlalu banyak bercanda, ini nanti akhirnya orang juga ya anggap remeh, tidak dihormati. Kalau dia ngomong gak jelas apa yang dia omongin, mungkin dia lagi ngomong, orang sibuk dengan handphone, tidak dipedulikan. Karena memang gak ngerti apa yang diucapkan sama orang ini. Bahkan jatuh, gak ada punya wibawa sama sekali di mata orang. Bahkan sampai pada tingkat jihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita disuruh tenang. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus ya kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Perang, bunuh musuh dengan tenang. Bukan berarti lamban, enggak. Tapi tidak perlu kita teriak-teriak. Ya. Habiskan energi kita.
Walaupun kita ingin bakar semangat, kita bisa bakar semangat dengan kata-kata yang cukup untuk membakar semangat, tidak harus dengan teriak-teriak misalnya. Ya. Begitu juga kata Nabi SAW, dan kalau kalian sembelilah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan tenangkan sembelihan kalian. Sembelihan saja disuruh tenang. Jangan dipukul, jangan dibanting. Pelan-pelan ditidurkan. Seakan-akan dia tidak tahu kalau dia akan disembelih. Ya. Ditenangkan dulu. Ditutup matanya mungkin dengan kupingnya. Kalau ya hewan itu bisa juga supaya dia nggak ngelihat. Atau paling tidak diangkat pelan-pelan lehernya. Kemudian baru disembelih. Tentu dengan cepat kita sembelihnya, tapi dengan tenang ini membuat dia juga tenang. Itu kata Nabi SAW, itu tenangkan juga ya sembelihan kalian. Jadi ketenangan ini luar biasa gitu. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ketenangan dalam jiwa orang-orang beriman. Makin Anda dekat sama Allah, maka makin terjaga wibawa Anda, makin terjaga ketenangan jiwa Anda. Makin terjaga penampilan Anda. Makin terjaga tutur kata Anda. Pandangan mata Anda. Apa yang didengar oleh kuping Anda. Apa yang dijamah oleh tangan Anda. Apa yang dilangkai oleh kaki Anda. Apa yang disentuh oleh kemaluan Anda. Semuanya akan terjaga. Ini semua karena efek daripada keimanan. Nah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat dalam satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Naik sedikit menukik, naik mobil kah, atau pesawat lagi take off, ya, maka bilanglah Allahu Akbar. Kalau sedang turun, kalau pesawat mungkin landing ya, maka bertasbihlah, bilang Subhanallah. Rupanya ada satu sahabat waktu dengar penyampaian Nabi SAW ini, karena semangatnya, dia pun mengatakan waktu untanya atau kudanya lagi naik ke atas sebuah bukit, Allahu Akbar, dengan suara keras. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil dan mengatakan, sesungguhnya zat, kecilkan suara kalian. Zat yang sedang kalian panggil Allah itu tidak tuli. Tidak perlu kita teriak-teriak seperti itu. Waktu sahabat Nabi Ridwanullah alaihim sampai ke Khaybar, benteng Yahudi, sekitar 180 km kurang lebih dari kota Madinah, itu mereka sudah dapat janji dari Nabi SAW yang disampaikan dari janji Allah, pasti mereka akan diberikan kemenangan dan akan menguasai benteng Yahudi. 9 benteng Yahudi di sana akan dikuasai semuanya. Tapi tentu melalui proses sunnatullah. Nabi SAW membentuk pasukan, ikhtiar, ya, menyerang, mengepung, ada bahkan sahabat yang jadi korban gitu kan. Bahkan kelingking Nabi SAW itu sempat berdarah kena anak panah Yahudi. Nah pada saat awal masuk ke sana, sempat para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu lihat benteng Yahudi. Kata Nabi SAW, tenang, tenang. Ini lagi mau berperang ini. Tenang, padahal kan kalau orang pikir-pikir secara umum, ayo kita semangat, kita akan begini dan begitu, kita teriak-teriak misalnya. Kalau kita mau motivasi orang nggak masalah, tapi motivasinya itu, misalnya contoh gini, ini contohnya. Daripada mengatakan, ayo kita mau hancurkan, ayo kita begini. Daripada begitu Anda mengatakan misalnya, ya seperti Nabi SAW bilang pada saat menyemangatkan sahabat untuk berperang, kumu ila jannati rabbikum, ayo berdiri dan raihlah surga Tuhan kalian. Cukup kok, sudah cukup membakar semangat. Oh, kita akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW di perang Badar, ya, tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di sini kecuali akan masuk surga. Kenapa gitu? Nabi tidak mengatakan kalian akan pasti masuk surga, nggak gitu. Lalu yang terjadi apa? Ada seorang sahabat namanya Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, bakin, indah sekali yang Anda ucapkan itu. Bisa diulangi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kita kan santun biasa bicara, padahal ini janji surga loh ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang terbunuh di sini, hadir di Badar ini, terbunuh kecuali pasti masuk surga. Maka sahabat tersebut kebetulan lagi pegang 2 butir kurma, dia sudah semangat mendengarkan itu. Padahal tidak teriak-teriak Nabi SAW ya. Dengan tenang aja menyampaikan. Dia kunyah lalu dia mengatakan, kalau saya tunggu kunyahan kurma ini selesai mungkin masih lama waktunya. Masih lama gitu. Maka dia pun mengatakan, ya, kalau gitu dia lempar kurma lalu kemudian dia masuk ke pasukan. Bukan dia mengatakan, tapi dia mengeluarkan kunyahan kurmanya itu, kemudian dilemparkan lalu kemudian dia masuk menyerang musuh sampai akhirnya dia terbunuh mati syahid. Jadi kita lihat dari semua lini kehidupan seorang muslim, dia memang disuruh tenang, berpenampilan yang bagus, menjaga tutur kata, ya, kemudian juga menjaga sikap, ya, tenang dalam mengambil keputusan, menjaga wibawa dan nama baiknya, citranya. Ini semua bagian daripada agama. Dan jangan ada celah orang lain bisa menilai kita negatif. Usahakan jaga. Dan ini subhanallah, coba terapkan dalam kehidupan. Maka kita akan temukan orang seperti ini, rumahnya bersih, rapi. Penampilannya bersih dan rapi. Kendaraannya bersih dan rapi. Pekerjaannya rapi. Semuanya rapi.
Subhanallah, bermula dari mana masalah ini. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang bahasan kita. Kita akan coba teman-teman sekalian menyebutkan dalil yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan, memuliakan, maksudnya tenang, benar, gitu kan, jelas, lagi berzikir, lagi baca Quran, lagi berdoa, lagi lakukan apa saja. Maka agungkan itu syiar. Kerjakan dengan benar, dengan tenang, ya, dengan tepat. Semua itu mengagungkan. Kalau kita sedang ada di sebuah tempat, kita menjaga nama baik kita, wibawa kita menjaga juga nama baik di tempat tersebut. Kita sedang berinteraksi sama orang, kita menjaga nama baik kita menjaga nama baik dia. Kita menjaga ya pembicaraan yang sedang kita ucapkan atau yang sedang kita berinteraksi dengannya, dan juga kita juga menjaga ucapan dia misalnya. Ucapan kita jaga, ucapan dia juga kita jaga. Semuanya kita jaga. Bahkan subhanallah seringkali itu menjadi metode dakwah tersendiri ya. Oh ternyata si fulan itu bersih benar ya, wangi benar ya, enak benar dengar tutur katanya, susunan katanya. Misal contoh, berhasil ya, sukses ya, dan segala macam. Ya, maka itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nah, syiar-syiar Allah perlu kita jaga, kita hormati. Al-Quran dihormati, dimuliakan. Sejadah pun dimuliakan. Untuk sholat, kita berikan haknya. Kita mulia tempat sholat itu. Jangan pakai sejadah kemudian dibuang-buang sembarangan. Sejadah yang tempat sujud diinjak-injak tanpa ada alasan yang uzur yang benar atau apa gitu, ya. Menghadap kepada Allah SWT pakai baju compang-camping, kenapa gak pakai baju yang bagus misalnya? Imam Abu Hanifah rahimahullah setiap malam kalau mau sholat tahajud beliau pakai baju yang terbaiknya, pakai parfum terwangi. Imam Malik rahimahullah kalau mau mengajar hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu, beliau pakai baju yang paling bagus, beliau juga pakai parfum yang terbaik, baru kemudian beliau mengajarkan hadis Nabi. Menghormati syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sekitar Ka'bah, muliakan tempat itu. Jalan dengan tenang. Nikmati doa-doa tersebut, hormati. Anda lagi di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, muliakan tempat-tempat tersebut. Jangan bercanda-bercanda, habisin waktu yang tidak ada gunanya. Bukan tidak boleh bercanda sama teman, tapi jangan berlebihan. Dan harus tepat pada tempatnya. Nabi SAW juga bercanda, tapi pada tempatnya. Ya. Dan tidak boleh berlebihan. Nah ini poin yang perlu kita garis bawah itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk ya adalah ketakwaan hati seseorang. Maksudnya bagian daripada tanda keimanan dia kepada Allah SWT. Bagaimana dia ya termasuk orang-orang yang tersentuh secara keimanan sehingga dia menjaga syiar-syiar Allah tersebut. Ya. Kemudian di sini diangkat oleh beliau dua buah hadis ya yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis nomor 709 dan juga 710. 709-nya saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila salat telah dikumandangkan iqamahnya, maksudnya apabila telah diiqamahkan salat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari sehingga ngos-ngosan, tapi datangilah dengan berjalan dan kalian harus tenang jalannya. Salatlah bersama imam apa yang kalian dapatkan dan sempurnakan apa yang tertinggal dari kalian. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Coba bayangkan itu. Suruh tenang karena tergopoh-gopoh ini mengganggu juga kualitas daripada perbuatan kita. Ketenangan ini akan juga menjaga kualitas ya, perbuatan kita. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila sholati fa huwa fi shalah. Karena sungguhnya bila salah seorang di antara kalian sedang berangkat menuju sholat, maka dia dianggap berada dalam sholat. Baru mau jalan ke masjid nih, itu sudah dianggap kita sedang dalam kondisi sholat. Bagaimana kita harus tenang dalam sholat? Rapi, bersih, ya. Begitu juga pada saat kita sedang menuju ke sholat. Sudah dianggap dalam kondisi kita sholat. Itu luar biasa. Berarti pahala sholat itu sudah berjalan tuh. Dari sebelum takbiratul ihram. Maka kita harus jaga sikap kita.
ya, jaga penampilan kita, jaga tutur kata kita. Subhanallah teman-teman, hadits ini mulia sekali ya. Bagaimana kita ambil faedah haditsnya tentang pentingnya seseorang itu untuk menjaga ya, kemuliaan sholat itu sendiri. Sehingga dia ya, menjaga kualitas yang telah diperintahkan atau khusyuk dalam bahasa agamanya ya. Dia jaga kualitasnya, tepat waktunya, tepat gerakannya, tepat bacaannya. Nah, dan itu terjadi dari awal takbiratul ihram sampai salam. Ini tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang memang dasarnya jiwanya tenang. Dia memang mengerjakannya dengan menikmatinya. Ya, beda sekali. Orang yang membaca ayat Al-Quran sebagai imam dengan menikmati ayat tersebut, dengan orangnya tergesa-gesa yang penting dia menyelesaikan, maka juga beda efeknya kepada makmum. Ada imam biar baca panjang, kita nyaman di belakangnya. Karena memang dia sedang menikmati ayat tersebut. Allah berikan keberkahan. Dibandingkan ada orang cuma baca ayat pendek tapi tidak ada bekasnya sama sekali. Ya. Semua itu karena bermula dari ketenangan jiwa seseorang. Bagaimana dia tidak tergesa-gesa dalam masalah ya, ibadah seperti ini. Makanya Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Faedah pertama dari hadis tentang pentingnya seseorang ya, mendatangi sholat itu dalam kondisi tenang dan memberikan ya, kualitas yang terbaiknya. Tentu dimulai dari ketenangan, baru kemudian dia bisa jaga kualitasnya. Jadi nanti tubuhnya pun akan tenang. Dan Nabi SAW bilang, dan jangan kalian berlari. Jangan kena iqamah lalu kalian lari-lari. Akhirnya ngos-ngosan, bacanya tidak terkontrol, gerakannya juga tidak terkontrol. Ya. Ada sebagian orang mungkin jatuh. Ya. Mungkin buyar hafalannya, atau bacaannya, dan seterusnya. Dan juga kata Nabi SAW, untuk menenangkan kita supaya ya yakin, tidak ada masalah kok. Kalaupun kita tenang. Kata Nabi SAW, yang kalian dapat bersama imam, sholatlah. Yang tertinggal, misalnya masbuk 1 rakaat, kerjakanlah setelah itu, sempurnakan. Tentu ini bukan berarti kita boleh ya menunda-nunda sholat, tidak apa-apa lah masbuk, yang penting saya tenang, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah, di saat kita betul-betul, kan anjuran itu untuk menjaga sholat di awal waktu ya. Bahkan ada keutamaan untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Itu imam Allah Akbar, kita sudah Allah Akbar di belakang. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, selama 40 hari terus begitu, maka dia akan selamat dari api neraka dan juga sifat kemunafikan. Semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkan ini ya. Walaupun sekali seumur hidup usahakan amalkan gitu ya. Semoga Allah mudahkan sekali lagi. Dengan izin Allah SWT, baik saya juga teman-teman sekalian, agar selalu menjaga ini ya. Bagaimana selama 40 hari, bahkan kalau perlu, sudah rutin insya Allah kita, selama hidup kita menjaganya. Ya. Supaya tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Ya, ini kita lakukan, untuk mengejar ini tentunya kita datang jauh sebelum waktu azan. Misalnya 10 menit sebelum azan, kita udah dalam kondisi wudu, sudah jalan ke masjid, pasti di masjid lagi azan. Atau kita di masjid, azan lagi dikumandangkan. Kan kita dengan tenang jadinya kan, jalannya tenang, tidak tergesa-gesa. Tapi kalau azan dengar, sudahlah nanti aja, masih lama iqamah, bisikan syaitan diikutin terus, hanya baru wudu. Ya. Habis itu kemudian dia, baru kemudian menuju ke masjid, sudah masuk 1 rakaat. Nah ini tergesa-gesa kadang-kadang. Jangan seperti itu. Jadi kita memang sudah mempersiapkan diri. Nah kalau kita sudah berusaha, misalnya kita sudah memang mempersiapkan diri sebelum azan, ya kita sudah wudhu segala macam. Subhanallah, qadarullah, kita terlupa. Ya. Oh, ternyata sudah masuk waktu sholat misalnya. Lalu kita ke masjid. Dari saat itu kita jangan tergesa-gesa juga. Ini yang sedang dimaksud itu ya, adalah yang dimaksud dalam hadisnya adalah ini. Kondisi orang bukan sengaja menerlambatkan. Enggak. Kemudian dia mengatakan, sudahlah saya tenang aja. Bukan itu. Anda harusnya fahami adalah orang yang dasarnya memang tahu mengejar keutamaan awal waktu sholat. Tapi satu waktu dia punya halangan. Maka di saat itu, jangan karena dia mau ngejar takbiratul ihram pertama imam, karena dia lupa atau macet, maka dia buru-buru. Enggak, tenang saja di saat itu. Karena qadarullah memang Allah sedang menentukan ada hambatan situ. Misalnya macetnya jalan, atau apalah kira-kira halangan-halangannya. Nah seperti itu. Nah ini pelajaran yang diambil dari hadis ya, tentang pentingnya seseorang muslim itu menjaga kualitas sholatnya, tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat juga bacaan ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang selalu menjaga ketenangan jiwanya ya, sehingga berpengaruh pada ketenangan atau kesempurnaan kualitas pekerjaan atau perbuatan yang dia kerjakan gitu kan. Ingat, bukan lelet tetapi ya tenang, itu beda ya. Beda sekali. Tenang dan tepat gitu.
Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in itu dikenal sangat tenang, berwibawa sekali. Dan satu waktu di medan jihad beliau ditemukan melawan duel dengan satu pasukan Romawi pada saat itu dan berhasil mengalahkannya. Sementara umat Islam tidak ada yang berani menghadapi orang tersebut karena kekarnya badannya, karena mahirnya dalam keterampilan perang. Dan dia menutup wajahnya dengan cadar, dengan surbannya, jadi tidak nampak gitu. Maka beliau pun habis itu setelah membunuh musuh itu beliau pergi ke belakang pasukan, lalu ada satu orang yang ikutin dan ditarik ya surban dia sehingga kelihatan, dan mereka tidak sangka, oh Abdullah bin Mubarak seorang ulama kita, selama ini kita lihat orangnya tenang sekali, ternyata dia seorang yang perkasa. Nah itu coba orang seperti ini sudah penuh imannya, iman dalam hatinya, dia nggak akan riya, dia nggak akan segan, tidak perlu untuk pamer. Mungkin dia punya keterampilan bela diri, mungkin dia punya keterampilan perang, mungkin dia punya apalah ya kelebihan, mungkin dari sisi lain fisik ya, keindahan fisik di dalam mungkin dan segala. Tapi dia tidak pernah pamer-pamer masalah itu. Tujuannya bukan untuk itu, tapi di saat dibutuhkan dia akan gunakan. Nah itu luar biasa itu ya, sebuah kualitas yang semoga Allah SWT berikan kepada kita gitu. Pelajaran yang ketiga dari hadits adalah seorang muslim bisa ya menambah atau menyempurnakan, bukan menambah, menyempurnakan sisa sholat yang tertinggal. Dan tolak ukurnya kalau Anda mendapatkan ruku di rakaat tersebut, maka Anda dapat rakaat tersebut. Kata Nabi SAW, man adraka ar-ruku faqad adraka raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, rakaat pertama misalnya, Anda baru datang, tenang aja, Anda juga ikut Allahu Akbar, Anda ikut sami Allahu liman hamidah. Ya, i'tidal. Tapi Anda tidak dapat satu rakaat, cuman Anda dapat pahala i'tidalnya. Sujud bersama imam, dapat pahala sujudnya. Duduk di antara dua sujud, Anda dapat pahala duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, Anda dapat pahalanya. Gerakan pindah dari rakaat satu ke rakaat kedua, Anda dapat pahalanya. Kalaupun Anda tidak itu satu rakaat, setelah salam nanti Anda akan tambah satu rakaat. Tapi Anda jangan sia-siakan ini, karena sebagian muslim saya temukan di masjid pada saat datang misalnya, dia masbuk nih. Imamnya sudah sami Allah liman hamidah, dia nggak ikut, dia tunggu aja sampai rakaat kedua. Bahkan ada orang subhanallah imamnya sudah rakaat terakhir, udah dia lebih baik ketinggalan jemaah itu, nanti dia sholat sendiri atau dia sholat dengan jemaah kedua daripada mengejar rakaat terakhir daripada imam. Padahal sebenarnya yang lebih afdal adalah jemaah pertama, karena sholat di awal waktu lebih afdal. Jadi jemaah pertama lebih afdal daripada jemaah kedua. Dan ini perlu difahami tentu dengan ilmu yang benar. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan hadis kedua dalam bab kita, dan ini hadis terakhir di bab 93 berbunyi dari hadis nomor 710 dari awal belajar ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Arafah fasami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil fa'ashara bi sawtihi ilayhim wa qala ya ayuhan nas alaykum bis sakinah fa innal birra laysa bil idha'. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW, bahwasanya beliau, Abdullah bin Abbas, bergerak bersama Nabi SAW pada hari Arafah. Lagi haji. Lalu Nabi SAW mendengar di belakang beliau bentakan keras, pukulan, dan suara unta. Ya, jadi ramai sekali. Maka beliau memberi isyarat dengan cambuk beliau kepada mereka dan bersabda, wahai manusia, kalian harus bersikap tenang, karena kebaikan itu bukan dengan cara tergesa-gesa. Ini luar biasa ya, nasihat Nabi SAW itu. Dan bahasa ini teman-teman sekalian, bahasa yang Nabi SAW gunakan ini bahasa yang luar biasa ya. Wahai sekalian manusia, kalian harus tenang. Maksudnya dalam setiap aktivitas kalian. Tenang, jangan tergesa-gesa. Karena kebaikan itu tidak akan diraih dengan tergesa-gesa. Nah ini poin yang luar biasa yang harus kita garis bawahi tentunya ya. Tentang masalah nasihat Nabi SAW ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada faedah hadis yang bisa diambil dari hadis ini. Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang kejadian bagaimana Nabi SAW pada saat sedang haji dan bertolak dari Arafah. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya. Dan itu puncak ibadah haji tentunya. Semoga Allah SWT mudahkan kita melaksanakannya dengan ikhlas. Dan bisa mengerjakannya setiap tahun. Allahumma amin. Ya. Maka utamanya sangat besar. Nah kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Nah orang mulai dari menjelang duhur atau duhur di sana. Sholat duhur asar jamak qasr takdim.
Dijamak, digabung, duhur dan asar, dikasar, dipangkas, 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan juga takdim dimajukan di waktu duhur. Kemudian duduk sampai terbenam matahari, baru kemudian orang-orang bertolak ke Muzdalifah. Nah umumnya, karena semua jemaah haji jutaan orang berkumpul di Arafah, maka mereka pun bertolak secara bersamaan, gitu kan. Kalaupun ada yang terlambat, maka terlambat sebagian, tapi tetap berentetan gitu ya, satu sama yang lain. Nah itu sangat ramai memang. Nah di zaman kita sekarang mungkin orang banyak, klakson mobil, ribut gitu kan. Karena orang bertakbir dengan suara keras dan segala macam. Nah ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Nabi SAW pada saat itu. Pelajaran pertama dari hadits adalah kecerdasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam menceritakan kejadian ini. Karena kejadian ini sebenarnya yang menyebabkan tentang keluarnya hadis Nabi SAW. Kan misalnya Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, kalian harus tenang, karena kebaikan tidak akan didapatkan dengan tergesa-gesa. Kan bisa saya disampaikan langsung kan. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak melakukan itu. Beliau dengan sangat baik dan bijak untuk menceritakan kejadian. Sebab disebutkannya hadis. Dan ini penting buat kita fahami. Mungkin bagi orang hadir pada saat itu tidak terlalu penting bagi dia. Dia tahu kejadiannya. Oh, Nabi lagi dari Arafah, memang lagi rame. Orang pada cambuk untanya sampai teriak mekik ya. Dan seterusnya ini terjadi, tapi orang masa itu tahu. Kalau kita kan tidak tahu. Kan indah sekali kita sekarang mengetahui. Abdullah bin Abbas menceritakan, aku pernah bersama Nabi SAW beranjak di musim haji dari Arafah ya, menuju ke Muzdalifah. Terus saya gambarkan memang pada saat itu lagi rame-ramenya orang, karena semua jemaah haji bertolak. Jutaan orang itu menuju ke Muzdalifah untuk mereka mabit atau nginap di Muzdalifah itu. Jadi teman-teman, intinya teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW dengar ada suara yang disebutkan bentakan keras, kemudian pukulan, dan juga ya suara unta. Mungkin karena kemungkinan untanya dipukul atau diteriakin misalnya. Kalau zaman kita sekarang mungkin klakson gitu kan. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada orang-orang supaya mereka tenang. Nah ini kecerdasan Abdullah bin Abbas dalam menyampaikan ini. Jadi sebab Nabi sampaikan pesannya terakhir dalam hadits ini adalah karena ada orang yang pukul untanya, ada orang yang bersuara keras, ada bentakan. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadits adalah pentingnya setiap muslim peduli dengan ketenangan jiwa. Penting. Tenang. Sudah kita berikan gambaran hampir 1 jam. Kita berbicara tentang masalah tenang jiwa ini. Tenang. Ketenangan jiwa itu akan membuat, tentu sekali lagi bukan lelet, bukan lamban. Tapi tenang itu maksudnya dia betul-betul mengerjakan semuanya tepat, tapi dengan tenang. Makan dengan tenang, minum dengan tenang, gitu kan. Dia juga mengganti pakaian, melepaskan pakaian, mandi, apa saja, ya. Hal-hal yang biasa dilakukan keseharian, ngobrol dengan pasangannya, ngobrol dengan anak-anaknya, ngobrol dengan teman-temannya. Pekerjaan dia dalam keseharian dia lakukan dengan sangat tenang dan tepat, gitu kan. Artinya di sini tenang adalah dia untuk menjaga ketenangan jiwanya. Tidak selamanya orang tenang itu berarti dia akan kalah ya, atau dia akan terlambat. Tidak, malah sebaliknya. Umumnya orang kalau tenang itu biasa sampai pada garis finish lebih cepat daripada orang yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ada saja hambatannya. Tergesa-gesa ada saja hambatannya. Maka Nabi SAW bilang kan, dan tidak akan diraih kebaikan dengan tergesa-gesa. Nah ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi daripada hadis kita, gitu kan. Jadi orang mengerjakan ibadah itu dengan tenang, ya, dengan tenang. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa diambil adalah larangan orang-orang untuk bersikap kasar. Sebaliknya berarti ya, sama dirinya sendiri, sama orang di sekitarnya, sama hewan-hewan, tunggangannya. Kalau kita sekarang kendaraannya, ya, dia tidak boleh bersifat keras dan kasar. Ada orang subhanallah pada dirinya sendiri. Misalnya, dia karena tergesa-gesa, dia lagi pasang kancing baju. Tapi karena dia lagi lagi penuh dengan emosi, kemudian dia juga mau buru-buru, maka dia setiap mau masukkan kancing, telat. Terus dia marah dengan dirinya sendiri. Misal contoh. Agar mau pakai sepatu, karena dia tergesa-gesa, dia nggak lihat ke sepatunya dengan tenang untuk masuk, tidak masuk, maka dia marah. Mungkin karena dia marah dengan pintu yang tertiup dengan angin, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Karena sudah terbiasa dengan itu. Jadi kasar, keras sama dirinya. Begitu juga akan menjadi bawaan pada orang di sekitarnya. Sama istrinya selalu dalam kondisi ketakutan karena dia cuma tahu marah-marah.
suaminya merasa tidak nyaman karena istrinya selalu bertutur kata yang kasar. Ya. Padahal subhanallah, seberat apapun permasalahan, kalau kita dengan tenang memecahkannya, maka akan sangat nyaman. Nasihat itu akan lebih berbekas dengan ketenangan jiwa kita sampaikan daripada kita sampaikan dengan marah-marah. Ini poin penting untuk digarisbawahi. Ya. Begitu juga dengan kendaraan. Berapa orang mungkin dia mau starter mobilnya, motornya, tapi macet, tidak bisa, mogok, marah-marah, ditendang kendaraannya. Apa hubungannya? Kakinya sakit, kendaraan juga tidak rasa sakit. Dia sakit, kendaraan tidak rasa sakit. Apa manfaatnya? Dan seterusnya. Ada orang ngobrol sama orang lain, tidak berhasil sebuah proyek, tidak berhasil apa yang dia harapkan, handphone dilempar. Apa salahnya handphone tersebut? Ini semua pribadi-pribadi yang kasar, ya. Dan tidak ada ketenangan sama sekali dalam kehidupannya. Maka orang seperti ini kita akan temukan tidak akan mendapatkan kebaikan sebagaimana sabda Nabi SAW, wahai manusia bersikap tenanglah, karena kebaikan target, ya, tujuan tidak akan dicapai dengan tergesa-gesa. Ini pelajaran luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan semua penuh dengan keterangan. Tadi saya sudah kasih contoh misalnya, ya, sholat, ya kan gitu. Disuruh tumakninah, wajib. Tadi haji, disuruh tenang. Ya, jangan kayak orang yang tergesa-gesa, apa yang mau dikejar. Maksudnya tentu tawaf, sa'i, tenang aja, santai aja. Nikmatin. Saya biasa bilang sama jemaah kami di Travel Uhud, Allah amanahkan kepada kami, tenang Bapak Ibu sekalian, nikmati setiap langkahnya, nikmati setiap doa yang diucapkan, zikir yang diucapkan. Tapi jangan juga lalai, gitu kan. Tenang, kita supaya bisa memilih kosakata yang tepat. Ingin ngobrol sama orang, ingin menegur orang, pilih kosakata yang tepat, waktu yang tepat, maka akan lebih berefek. Itu penting untuk semua ini. Dan memang Allah SWT berikan, kalau orang masuk dalam sholat tenang, kita akan rasakan, masuk dalam masjid itu tenang. Semua orang lagi sibuk dengan bacaannya, dengan gerakannya, gitu kan. Begitu juga dengan ibadah yang lain misalnya. Orang baca Quran, orang lagi berzikir. Kalau dia khusyuk karena Allah, kita merasa pun dekatnya itu tenang. Majelis ilmu misalnya. Seperti ini misalnya, orang merasa tenang, saya merasa tenang, Anda juga merasakan ketenangan tentunya. Kalau Anda ikutin acara ini karena Anda memang niat untuk menuntut ilmu, Anda akan merasakan ketenangan jiwa kan. Ketenangan ini memang Allah datangkan itu bagi orang-orang yang beribadah kepadanya. Dan bagi orang-orang yang memang beriman kepadanya. Majelis ilmu itu memang disebutkan misalnya tentang ketenangannya, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan itu, ya. Seperti misalnya hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Artinya, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, baik itu membaca Al-Quran atau dipelajari isi Al-Quran dengan pengajian misalnya. Ya. Jadi kita bacakan di pelajaran kita ini, surah Al-Hajj ayat 32 tadi, tentang mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian, saling mengajarkan satu sama yang lain, ada pengajar, ada yang juga diajar, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah, akan dinaungi dengan rahmat, ya, kasih sayang Allah, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka, akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Maksudnya di hadapan para malaikat. Ya. Orang kalau baca Al-Quran dengan tenang, perhatikan riwayat bagaimana efek membaca Al-Quran dengan tenang. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' wa farasuhu lahu marbutun fid dar." Ada seorang yang sedang membaca Al-Qur'an, tepatnya pada saat itu membaca surah Al-Kahfi, ya. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumahnya atau di depan rumahnya. Faja'ala yanfir, ya. Maka lantas kuda itu tiba-tiba berlari. Fa kharaja ar-rajul fa nadhara falam yara syai'an. Maka laki-laki itu selepas sholat, dia keluar, kemudian dia tidak melihat ada apa-apa. Jadi dia bingung, kenapa kok kudanya tiba-tiba lari gitu ya. Wa ja'ala yanfir. Dan kuda tadi ternyata memang pergi. Nggak kelihatan lagi gitu. Falamma asbah, dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu,
Ya, dia pun pergi menyampaikan kepada Nabi SAW. Qala tilkas sakinatu tanazzalat ya, bil Quran. Itulah ketenangan yang datang karena Al-Quran. Maksudnya bagaimana ya, Imam Nawawi rahimahullah menanggapi mengatakan itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Hadis ini juga mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengar Al-Quran. Jadi maksudnya kuda tadi itu lari karena dia melihat malaikat banyak turun karena mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh sahabat ini. Dalam riwayat yang disebutkan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari asli orang Madinah yang kalau baca Quran malaikat mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan beliau pernah membaca Al-Qur'an, kemudian kudanya juga berontak pada saat itu, kemudian dia berhenti, kalau dia berhenti baca Al-Qur'an berhenti juga, tenang kudanya kembali. Setelah itu dia bilang dia menatap ke langit tiba-tiba dan dia melihat ada beberapa cahaya putih yang menembus langit. Maka dia pun melaporkan kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, sesungguhnya ya itu adalah malaikat yang datang mendengarkan bacaan Qur'anmu. Andai saja kau baca sampai terbit matahari, niscaya ya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu itu. Dan memang subhanallah ya pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang lain ya, disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan Imam Al-Zahabi menyatakan hadis ini juga sahih ya, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya, pada saat itu ada orang-orang yang sedang berzikir, beliau juga sedang berzikir masing-masing, lalu Nabi SAW lewat, kemudian beliau mengatakan, ma kuntum taqulun, apa yang sedang kalian ucapkan dalam duduk kalian ini? Fa inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum, karena aku diperlihatkan rahmat turun kepada kalian. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha, dan aku ingin sekali untuk ikut serta bergabung bersama kalian. Jadi Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah ya rahmat yang turun ya kepada para muslimin ya yang ada pada saat itu. Jadi memang intinya sebenarnya teman-teman sekalian dari apa yang semua kita bahas ini, bagaimana seorang muslim ya menjaga ketenangan jiwanya sehingga nanti akan berpengaruh kepada penampilan dia, tutur katanya, sikapnya, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang akan dia lakukan, baik ibadah ataupun keputusan-keputusan yang dikerjakan untuk urusan dunianya, semua juga akan mencapai pada kualitas yang baik. Tentunya. Kedepannya insya Allah kita akan membahas nanti bab 94 tentang bab memuliakan tamu. Itu juga teman-teman di Instagram dan Facebook bisa follow, itu juga mungkin di TikTok ya, sudah ada channel kami, mungkin Anda bisa dukung, dan Anda dukung semua channel-channel dakwah Islam, menyampaikan tentang syiar Islam, dan menyampaikan sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, agar Anda tentu partisipasi bersama kami semuanya, pahala tentunya. Mungkin begitu saya teman-teman sekalian. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.